Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk kita di minggu ini. Dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorai bagi dengan lagu pujian. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan begitu mengasihi kami, saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman untuk menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami serahkan segala setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Shalom. Saya siapa sekali lagi? Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk boleh berdiri bersama-sama. Mari kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Karena pagi hari ini kita mau memujikan sukacita, karena sukacita kita hanya dalam Yesus Kristus saja. Tercurahkan
dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada saat ini, kita bisa beribadah saat ini, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya tercurah dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan. Ku ada sebagai mana Ku ada. bersyukur, kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur akan hal itu, Bapa. Kami berterima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memberi hormat kami kepada-Mu, Bapa, untuk kemuliaan nama
nama-Mu saja. Sertai dan pimpin kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Sertai kami semua bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tugas boleh mengedarkan persembahan dengan diiringi lagu Ku Masuki Gerbangnya. dikirakan oleh pujian ini, mengingat bahwa kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh memberikan apa yang menjadi milik Tuhan bagi gereja ini dapat dikelola untuk memberkati yang lain. Terima kasih untuk setiap yang sudah memberi, biarlah Tuhan akan selalu memberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik keluarga, ekonomi, dan juga pekerjaan, anak cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Silakan duduk kembali. Silakan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa STT Bandung. Dipersilakan untuk lanjut.
Puji nama Tuhan, kami terasa 2 bulan sudah di sini. Ya, puji nama Tuhan juga. Pujian tadi yang kami persembahkan itu adalah kesaksian dari kami yang menyatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Dari awal kami datang berangkat dari Bandung menuju TSI ini, lalu tiba harinya kami pulang hari ini. Kami dari anak-anak STT Baptis Bandung mengucapkan sungguh sangat berterima kasih atas kesempatannya. Kami bisa ada di sini bukan karena kekuatan dan hebat gagah kami sendiri, tapi kami percaya itu semua berkat anugerah Tuhan, juga berkat kasih karunia dari Bapak Ibu yang memberi kesempatan bagi kami bisa ada di sini belajar bersama-sama tempat ini. Mohon maaf kalau mungkin waktu kami singkat dan belum mengenal banyak tentang Bapak Ibu semua, belum tahu banyak dan juga belum sempat berkenalan. Mungkin setelah ini kami rindu untuk bisa semakin berkenalan dengan Bapak Ibu dan memperpanjang kasih Tuhan, karena kami percaya kita sama semuanya dalam kasih Kristus, keluarga dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak Ibu, kami izin pamit hari ini dan besok kami akan pulang ke Bandung dan kembali melanjutkan pembelajaran kami di sekolah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mahasiswa STT Bandung yang telah memberikan kesaksian pujian yang sungguh luar biasa. Kita semua boleh kita dengarkan bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari untuk anak-anak dipersilakan untuk maju ke depan untuk bisa bersekolah minggu dan didoakan terlebih dahulu. Silakan. Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatimu. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, mari kita doakan anak-anak kita. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan saat ini kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati anak-anak ini yang sebentar lagi akan belajar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya semakin hari makin mereka menumbuhkan tumbuh kembang iman mereka kepada Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Berkati juga nanti guru-guru yang akan mengajarnya. Tuhan akan menolong mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dan jemaat berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 36. Kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Abahnya Pendeta Mudahas. Begitu Bapak Ibu tetap berdiri. Kita mau mendekatkan diri kita lebih dalam pada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Masalah sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita selalu percaya bahwa Yesus
Setelah menyertai Tuhan, kita mau katakan, sentuh hatiku Bapa, betapa mencimamu. Apa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak bersendiri jalani
membiarkan kami untuk kami berjalan dalam kesendirian kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini kami terus disadarkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti sedikit pun. Rancangan-rancangan Tuhan selalu Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu selalu damai sejahtera dan tidak pernah ada yang gagal. Karena kami tidak diciptakan untuk gagal. Kami adalah anak-anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam doa. Ajar kami untuk kami dibentuk lebih lagi agar kami hidup dalam kemenangan. Kami mau lupakan masa lalu kami. Kami mau tinggalkan masa lalu kami. Kalau di masa lalu kami hidup penuh dengan kegagalan, kejatuhan, ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami memahami bahwa Allah kami memegang kendali hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menarik kami kembali untuk kami terus memiliki hubungan yang indah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-rancangan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini mungkin kami tidak mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, apa agenda Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya dan mau mempercayakan hidup kami karena Tuhan memberikan rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, bentuk kami agar kami menjadi bencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama belajar firman Tuhan, yang dimana tema pada hari ini adalah melangkah bukan gagal. Puji-pujian tadi mengiringi kita bahwa ada begitu banyak cara Tuhan, apalagi tadi ketika anak-anak dari SD Bandung menyanyikan sebuah lagu yang dimana lagu ini Tuhan itu selalu punya cara sendiri untuk bagaimana Dia memberikan solusi dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita untuk gagal. Tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat bahwa dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapakah anak itu? Siapa yang dimaksud anak itu? Kita tahu pasti Yesus. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kalau di ayat-ayat sebelumnya di Yohanes 8 ayat 32, 34 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan mengetahui kebenaran kalau kita memahami, mengerti tentang kemerdekaan itu. Siapa yang memerdekakan kita? Hanya Yesus. Setiap orang di ayat yang ke-34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, saudara, ini hal yang pertama yang akan kita bahas. Dosa tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sering berpikir bahwa dan mengingat bahwa masa lalu kita, saya nggak tahu masa lalu Bapak Ibu Saudara seperti apa. Tapi yang saya pahami, kita semua punya masa lalu. Entah masa lalu itu baik, entah masa lalu itu buruk, entah masa lalu itu dapat diterima orang, entah masa lalu itu akhirnya membuat kita tertekan sampai detik ini. Mungkin kita akan bilang, Tuhan, aku ciptaanmu yang gagal. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, coba lihat diri kita masing-masing, coba lihat kiri kanan kita. Adakah kita diciptakan kurang? Semuanya lengkap ya. Di tubuh kita semuanya Tuhan ciptakan lengkap dan baik adanya. Hanya saja seringkali ketika kita melihat dalam kehidupan kita, Tuhan, aku orang berdosa.
rasanya aku nggak akan pernah memiliki kesuksesan yang dimana kita punya agenda, kita punya rancangan untuk masa depan kita yang dimana kita pengen Tuhan, aku tuh pengennya jadi ini loh. Waktu kecil pasti kita sering ditanya sama guru kita atau siapapun itu, betul ya? Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Ada yang mau jadi apa? Guru. Benar itu. Ada yang mau jadi banyak hal ya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pembalap. Saya pembalap tapi nggak kesampean. Ya, nggak kesampean karena nggak punya motor. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kecil pun saya ditanya, kamu mau jadi apa? Udah niat banget pengen jadi tentara. Waduh. Kalau nggak tentara, polisi deh. Nah itu nanti pendetanya ya. Nah, di kecil itu saya udah punya niatan pengen jadi tentara. Ternyata mulai masuk ke remaja, tentara harus tingginya sekian, giginya nggak boleh ompong, matang, giginya nggak boleh bolong-bolong, wajib harus bisa berenang. Saya bilang, Tuhan, itu semua nggak ada di saya loh. Rancangan saya yang saya siapin gagal semua. Giginya nggak boleh maju mundur gitu kan. Saya bilang, Tuhan, gigi saya kepentok sepeda, mundur deh. Mau lurusinnya gimana? Nah akhirnya dari situ saya mulai gagal rencana saya. Gagal jadi tentara, gagal jadi polisi. Akhirnya mundurlah niat itu. Sampai nggak ada pernah kepikiran untuk jadi pendeta sampai satu waktu ketika setelah dibaptis, Tuhan kasih saya mimpi. Kalau saya akan berdiri di belakang mimbar, bukan di atas mimbar ya. Kalau di atas mimbar, waduh, kurang ajar. Tapi ada waktu itu saya mimpi saya sedang berdiri di belakang mimbar dan ada banyak orang seperti ini. Ada banyak jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, panggilan Tuhan apa? Masa lagi ya rencana saya pengen jadi tentara gagal. Saya pengen jadi polisi pun gagal, nggak kesampaian. Setelah lulus STM, akhirnya coba-coba ngelamar. Semua persyaratannya, haleluya puji Tuhan. Tinggi minimal 175 cm. Tuhan saya kurang 10 cm, dikit boleh nggak? Nggak sampai. Akhirnya coba ke sana, lihat dulu persyaratannya. Coba ke sini, lihat dulu persyaratannya. Karena kenapa? Tinggi saya nggak mumpuni. Kurang 10 cm. Waktu itu awal ketika lulus, saya dan teman-teman itu gerombolan satu angkatan. Kita daftar ke daerah Mangga 2. Jadi apa? Jadi tukang parkir. Tukang parkir pun ternyata punya SOP masing-masing ya. Datang, yuk copot sepatu, diukur tinggi badannya. Saya udah hopeless. Tapi teman bilang, udah nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya pas maju giliran saya ditanya, Mas kurang. Ya enggak. Masa ini jadi tukang parkir doang saya harus tinggi 175 cm. Saya mau ngapain kan ke atas gitu. Nah, akhirnya dari situ saya punya trauma. Tuhan, kenapa saya diciptakan kurang 10 cm? Tapi ada rencana Tuhan yang akhirnya Tuhan bikin, oh iya ya, kalau rencana saya pasti akan gagal. Kita setiap rencana kita sedemikian rupa, tapi tanpa melibatkan Tuhan, gagal total. Akhirnya Tuhan belokin. Nah, saudara, dosa itu akhirnya menekan kita supaya kita gak bisa lagi berpikir bahwa kita itu adalah anak-anak yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan menangkan, yang Tuhan tebus untuk memiliki rancangan yang indah buat kehidupan kita ke depannya di masa depan kita. Seringkali iblis memakai itu menekan kita supaya apa? Enggak lah, kamu gak akan pernah sukses. Orang-orang banyak akan bilang, ya dulu anaknya begini, gak mungkin dia jadi ini. Sampai satu waktu ketika saya sudah daftar di sekolah teologi, disuruh ronsen, coba cek kesehatan. Saya datanglah ke salah satu rumah sakit di Sukabumi. Saya bilang, saya mau ronsen. Oh yaudah, gak apa-apa, yuk ronsen. Setelah ronsen, hasilnya dibacakan oleh dokternya. Ini buat apa? Buat kuliah Pak. Kuliah apa yang ada cek kesehatan ini? Kamu mau jadi tentara? Enggak. Polisi? Enggak juga. Terus jadi apa?
jadi hamba Tuhan? Hah? Yakin tampak begini jadi hamba Tuhan? Busuk. Astaga, saya bilang Tuhan Yesus. Nah ini loh, manusia boleh melihat rupa kita. Iya memang saya pendek, saya kurus waktu itu, hitam gitu kan, karena suka main di luar. Tapi ternyata itu menjadi sebuah penilaian bagi manusia. Gak layaklah kamu ini jadi pendeta, gak layaklah kamu ini jadi hamba Tuhan. Tapi dari situ menjadi motivasi. Nah, seringkali kita ketika direndahkan, kita apa? Kita tetap maju atau kita ngedown? Kebanyakan ngedown ya. Dengar ucapan orang, gak akan bisa, gak akan mungkin, gak akan terjadi, gak akan pernah mampu lah kamu. Tapi dari situ saya belajar untuk menerima masukan itu, menjadikan itu sebuah hal yang positif, sebuah motivasi di mana saya harus berjuang. Saya akan tunjukin, saya bisa sama Tuhan. Kalau saya bilang saya mampu tanpa Tuhan, sorry goodbye, saya nggak akan ketemu di sini dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin waktu itu saya bilang, Tuhan, masa dokternya bilang gini? Bener Tuhan panggil saya? Akhirnya saya gumulin. Saya bilang, udahlah terserah Tuhan deh. Yang penting saya coba jalan dulu. Dari hari ke hari mulai pembentukan itu ada. Doa pagi, chapel, doa malam. Akhirnya itu membentuk hati dan pikiran kita supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau manusia merendahkan kita, tentunya mereka tidak kenal siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita. Dan di mana kata Yesus tadi di ayat ke-34 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ada kata anak kalau dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada Yesus Kristus, yang dimana artinya adalah Yesus adalah satu-satunya yang memiliki hak penuh memberikan kebebasan sejati. Apakah dari kita di saat ini kita punya atau kita bisa memberikan? Ya udahlah, kamu bebas dari utangmu, gak apa-apa deh. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita berikan, buat kamu itu mungkin, banyak gitu ya, atau sedikit. Nah, masalahnya adalah kita manusia mungkin akan memberikan kebebasan, memberikan izin terbatas. Tapi Tuhan memberikan kebebasan itu tidak terbatas, yang artinya tidak pernah semu. Dia memberikan betul-betul, dia memutuskan hubungan antara dosa dengan kita. Makanya kenapa dikatakan huios, anak yang betul-betul memberikan kepada kita kebebasan yang sejati. Dia yang memperdekakan kita, tidak hanya sekedar mengizinkan, tetapi memutuskan perbudakan antara kita dengan dosa. Kalau hari-hari ini kita sedang merasa Tuhan, aku nggak layak dapat perkenanan Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau dibilang berdosa, kita semua berdosa. Sampai detik ini kita pun berdosa. Kenapa? Ada banyak hal yang tanpa kita sadar kita menyakiti orang mungkin tanpa bicara pun itu bisa menyakiti orang. Kadang cuma lirik-lirikan aja, apa lo? Gitu kan? Cuma lirik dikit, apa lo? Lah, kita kan punya mata. Bukan maksud ingin nantangin dan segala macam. Tapi dari situ kita belajar bahwa hakikat kita sebagai manusia adalah dosa. Kita terikat dengan dosa. Karena kenapa? Hubungan kita terputus dengan Tuhan ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya perlulah namanya anak ini datang untuk membebaskan kita sepenuhnya. Dan di ayat Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, karena itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu gimana dengan yang lain, Pak? Kalau yang gak percaya Tuhan Yesus gimana? Ayatnya bilang apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang lain? Kita bisa jawab. Kalau hari-hari ini mungkin kita ngerasa Tuhan kayaknya lagi ngehukum kita nih, Pak. Kenapa?
rencana saya semua gagal. Saya rasanya nggak mampu untuk melewati semuanya. Agenda-agenda yang sudah saya buat, semua target-target yang sudah saya capai, kok nggak tercapai semua? Gak. Apa karena saya berdosa? Yang saya yakini adalah tidak ada penghukuman lagi ketika kita berdosa. Karena kenapa? Kita ada di dalam Kristus dan kita dimiliki oleh Kristus. Jadi dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Dan tidak pernah akan ada penghukuman lagi. Dan yang kedua, rasa bersalah bukan lagi Tuhan kita. Nah ini, ada yang sedang menyimpan rasa bersalah sampai detik ini? Gak ada ya? Gak ada apa? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Nah, saudara, nah ini balik lagi. Ketika kita berdosa pada waktu itu, kita akan merasa bersalah. Betul ya? Dan dikatakan di sini kalau di bahasa aslinya, rasa bersalah itu bukan lagi namanya kebebasan yang semu, bukan lagi janji kosong, tapi kenyataan yang terjadi. Ketika Tuhan berkata, aku sudah mengampuni kamu, tidak akan ada lagi penghukuman ketika kamu percaya kepada Kristus, maka itu akan digenapi. Pertanyaannya cuma satu, kitanya mau gak minta ampun ke Tuhan? Seringkali kita terus berkecimpung, menikmati rasa bersalah itu, sampai akhirnya kita bilang ke Tuhan, aku gak layak ke Tuhan, aku gak layak datang ke Tuhan, karena aku tahu ketika aku datang ke Tuhan, pas banget ketika aku udah mentok, sudah tidak ada lagi jalan, yang dimana jalan itu, yang aku rasa, jalan itu lurus kok, jalan ini udah bener, rencana saya udah bener, tapi ternyata, apa yang kita rencanakan itu Tuhan gagalkan semua. Dan disitulah mulai ada rasa bersalah. Ketika ada teman yang mengingatkan, datang ke Tuhan, datang persekutuan, datang ibadah, aku gak layak. Ada salah satu waktu ini, ada anak yang saya kenal yang beberapa waktu lalu dia daftar kuliah, SNBP dan segala macamnya, daftar beberapa universitas, sama sekali ditolak. Dia WA saya, dia voice note, sampai nangis-nangis. Saya bilang, karena dia agama seberang, dan saya cuma bilang ini, datang ke Tuhan, bahwa semua itu dalam doa kamu. Dia cuma bilang, aku malu Pak. Kenapa malu? Aku malu karena aku datang ketika cuma benar-benar aku butuh Tuhan doang. Malu loh Pak. Akhirnya saya jelasin begini, kalau di kami gak perlu malu datang ke Tuhan. Karena kenapa? Kami sebut dia Bapa. Sekarang ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita, siapa yang akan kita datangi pertama? Bapak dan Ibu. Untuk apa? Cerita. Untuk apa? Didoakan, dikuatkan, ditarik kembali, ayo dah kamu tinggal dulu sama Papa ya, jangan jauh-jauh dulu. Dan itulah yang saya bilang ke dia dan ke diri saya sendiri sebetulnya, bahwa kita punya Bapa yang dimana terus mengasihi kita sedemikian rupa tanpa memikirkan apapun yang pernah kita lakukan. Keluarga adalah bagian yang pertama yang dimana ketika kita melakukan semua kesalahan, kita boleh pulang. Betul. Ketika kita datang ke teman, ya udah, rasain aja, kan kamu yang lakuin. Jadi itu akibatnya. Enggak. Kalau ketika kita datang ke Bapa, tidak akan ada namanya judgment, tidak akan ada namanya menghakimi. Dia akan menerima kita sedemikian rupa. Yuk, gak apa-apa. Jangan ulangin lagi. Kita maju sama-sama ya. Kita bergerak sama-sama, kita bangkit sama-sama. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Tidak hanya janji. Kalau dunia ini begitu banyak janji yang diberikan, tapi ternyata omong kosong.
Janjinya begini, nyatanya begitu. Betul ya? Nah saudara, Tuhan tidak pernah memberikan janji yang sempurna. Setiap yang tercatat di Alkitab, semua Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Janji Tuhan begitu banyak. Dia punya janji yang dimana Dia bisa berikan damai sejahtera bagi kita semua. Dia bisa berikan rancangan-rancangan yang indah buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan curahkan bagi kita semua. Dan saya yakin janji Tuhan itu tidak pernah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kita saja yang sering tidak sadar bahwa Tuhan sudah mencurahkan janji dalam kehidupan kita. Sampai detik ini kita masih bisa bernapas. Itu adalah janji Tuhan yang sempurna. Sampai detik ini kita masih bisa menikmati matahari yang muncul. Itulah janji Tuhan yang nyata. Sisanya bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara, rasa bersalah itu bukan lagi Tuhan kita, karena kita sudah menjadi miliknya. Dan dimana sekarang kita adalah anak-anak terang, yang harusnya kita membawa terang itu kepada orang yang belum menikmati terang itu. Jadi hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk melangkah, bukan terus menatap kegagalan. Saudara, kalau di Yohanes ini, di kisah tersebut, Yesus itu sedang dicobai dengan salah satu perempuan yang sedang berbuat zina. Kalau menurut hukum Yahudi, dia harus dirajam sampai mati. Tapi menurut hukum Romawi, tidak boleh ada penghukuman rajam atau hukuman membuat orang mati tanpa izin dari Romawi. Yesus sedang dicobai seperti itu. Karena para ahli Taurat pengen tahu, apa jawaban Tuhan? Apa yang Yesus katakan? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar dia dulu. Adakah dari kita yang tidak pernah berbuat dosa? Saya pernah. Dan mungkin sampai detik ini, saya mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu. Kita bukan manusia yang sempurna yang betul-betul bisa berkata bahwa, oh, saya orang nggak berdosa, jadi saya layak untuk melayani Tuhan. Jadi saya layak untuk merajam orang itu. Enggak. Dan sampai pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang mampu untuk tidak berdosa. Saudara, yang Tuhan katakan kepada si perempuan tersebut adalah pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Apakah ada hukuman untuk kita? Apakah ada hukuman untuk perempuan tersebut? Tidak ada. Kalau Tuhan mau menghukum kita mungkin seperti zaman perjanjian lama, sekali berbuat dosa, jeder, sambar petir, isdel. Gitu kan? Tapi saat ini kasih Tuhan begitu sempurna melalui Kristus Yesus, akhirnya yang harusnya kita mati, tapi Tuhan yang mati. Kita percaya kepada Kristus dan akhirnya kita menjadi miliknya Kristus, yang dimana kita tidak lagi menjadi anak-anak dosa. Nah saudara, firman Tuhan hari ini berkata, pergilah, melangkahlah. Sudah tidak waktunya kita melihat masa lalu kita. Orang boleh mencaci maki masa kita di waktu yang lama, di masa lalu. Tapi Tuhan tidak pernah lagi melihat masa lalu kita. Tatap ke depan, melangkah maju. Tuhan tidak membiarkan kita gagal lagi. Hanya saja Tuhan minta, jangan sampai hubunganmu denganku lepas. Satu hal yang telah aku perbuat, Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat di Filipi. Dia dikatakan, lupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Aku berlari terus. Tuhan menyuruh kita untuk pergi, melangkah, dan jangan pernah takut orang mau berkata apa. Karena kenapa? Yang memelihara hidup kita siapa? Tuhan. Yang memberi berkat kehidupan untuk kita adalah Tuhan.
Tidak perlu lagi mikirin kata orang yang suara-suara sumbang. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu masih punya rencana indah buat kita semua. Ya. Makanya Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan mengingatkan kita juga pada saat ini, satu hal yang kuperbuat. Dia mengajarkan untuk kita menatap ke depan, mengarahkan pandangan kita apa yang ada di depan, dan kita terus berlari, bukan lagi melangkah. Tuhan tidak menciptakan kita dalam kegagalan. Tuhan menciptakan kita dengan kesempurnaan. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan kita semua, semuanya sempurna, semuanya cantik-cantik, semuanya ganteng-ganteng gitu ya. Dan saya yakin ciptaan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Kalau ada orang yang berkata gagal, dia nggak tahu maksudnya Tuhan apa. Sebagai kesimpulan, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatannya. Pengampunan kita sudah disiapkan. Semua sudah dibayar lunas. Sudah selesai di kayu salib. Kita tidak perlu berjuang lagi mendapatkannya, tetapi kita menerima dengan iman. Dan saat ini kita berjuang untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Berhenti untuk menatap kegagalan kita di masa lalu. Berhenti untuk menghukum diri kita sendiri. Anak Allah telah memerdekakan kita. Kita benar-benar merdeka. Merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari ketakutan, merdeka untuk hidup sebagai anaknya. Lupakan yang di belakang. Saat yang melangkah untuk masa depan, dan kita yakin rencana Tuhan memberikan masa depan yang indah. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Saya undang para pemain musik dan worship leader untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, kalau hari-hari ini kita masih terus merasakan kegagalan dan mengingat masa lalu kita minta ampun Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan pengampunan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan ingin kita melangkah, bukan untuk gagal. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terlalu dalam.
setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang pesona hatiku. Jangan bidang kesempatan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih untuk setiap pengampunan-Mu yang sudah selesai dan sempurna bagi kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Jika kami sering terjebak oleh masa lalu kami. Ampuni kami jika kami terjebak dalam masa bersalah. Ampuni kami jika kami terjebak dalam ketakutan kami. Di hari ini, kami ingin menerima kebebasan yang Kau berikan. Dan saat ini kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk kami dapat melangkah maju. Kami mau hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka di dalam-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang Tuhan cintai. Karena kami anak-anak-Mu yang Tuhan mau pakai untuk kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang belum mengenal kami. Kami mau jadi berkat untuk keluarga kami. Tuhan, kami hanya manusia biasa. Tapi kami yakin kami menjadi luar biasa karena Engkau. Masa lalu kami Engkau tidak pernah pandang sedikit pun. Kami yakin percaya Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami ke dalam kuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dari saat ini sampai Maranatha datang kedua kalinya. Kau Allah yang besar. Bagimu yang
silakan mengambil waktu saat teduh.